Tadi kami tunjukkan bahwa pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu. Ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita nggak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita. Maka narasinya, imajinasi itu tadi yang kami ajarkan. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah. Sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas. Sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan, sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan, misalnya dari kota Surabaya siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah, maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari. Mas, tapi pasal sebalik adanya efisiensi ini kata Pak Prabowo ada raja kecil yang tidak sepakat dengan kebijakan efisiensi ini, berarti gimana? Ya, efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi. Ketika kita menghadapi masa krisis, Bu Mega, bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar. Tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dari pengalaman best practices dari Pak Abdul Asfar Anas tadi kan, beliau Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran. Di situ justru menantang suatu inovasi dari kita. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuh kembangkan di dalam alokasi anggaran itu. Mas, ini juga soal efisiensi anggaran ini juga banyak yang bilang kita harus belajar pada Vietnam gitu, yang mana mereka mengurangi jumlah kementerian gitu, tapi kan sementara sekarang itu kementeriannya tampak gemuk nih. Mungkin ada saran dari PDIP, apakah Pak Prabowo perlu mempertimbangkan hal di Vietnam tersebut gitu? Ya, kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis. Bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global. Nah, beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik, sehingga saat ini pun termasuk di DPR itu juga melakukan kajian-kajian terkait dengan rasionalisasi anggaran, termasuk bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu untuk dilihat kembali, tetapi tanpa dengan tetap memprioritaskan pada tujuan bernegara kita. Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian. Itu yang saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah, agar terkait dengan efisiensi anggaran itu kepentingan rakyatlah yang justru harusnya dikedepankan. Maka kan kemudian muncul larangan untuk pemborosan anggaran. Itu yang kita lihat dalam perspektif yang positif. Tapi bersamaan dengan itu ada rencana presiden itu gimana? Untuk menyelaraskan tadi, kan presiden punya visi dan misi yang kemudian dijabarkan di dalam undang-undang tentang rencana pembangunan jangka menengah. Itu kan harus dipahami oleh seluruh kepala daerah. Mengapa kepala daerah dilantik secara serentak setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada tahun yang sama? Karena itu untuk menyelaraskan antara visi misi presiden dengan apa yang dilakukan oleh kepala daerah. Karena sekali lagi kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana pimpinan pemerintahan tertinggi adalah presiden. Berarti kepala daerah dari PDP juga siap nanti untuk mengikuti retret? Nah, justru ini supaya retret itu makin baik. Ya, makin berkualitas, kita bekali, bahkan nanti juga dibahas itu tentang undang-undang berkaitan RPJMN. Tapi kalau efisiensi anggaran yang dilakukan, tapi juga ada belanja negara dilakukan untuk perekrutan status, itu gimana? Nanti tanya ke staf, ke Pak Banggar ya, Pak Said Abdullah terkait dengan hal-hal teknis.
Mas Hasto, untuk isu lain, ini kan putusan dari sidang pra-peradilan Mas Hasto. Seperti apa Mas? Apakah sudah siap dengan segala putusan yang nanti akan diputuskan? Ya, ketika kami masuk ke PD Perjuangan, nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa itu selalu diperjuangkan. Sehingga kami meyakini, apalagi ini kami pernah berkirim surat ini. Kami pernah berkirim surat ketika kami mendengar dan membaca dari pidato pengakuan Profesor Dr. Haji Sunarto yang saat itu masih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung dan sekarang beliau dipercaya menjadi Ketua Mahkamah Agung. Di dalam pidato pengakuan, lalu Ibu Mega memanggil saya saat itu, ini ada secercah harapan. Bagaimana keadilan yang hakiki, karena setiap hakim itu kan mengambil keputusan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Kuasa. Profesor Sunarto menyampaikan bahwa setiap hakim itu harus menemukan keadilan yang hakiki, tidak hanya dilihat secara formil dan material, tetapi harus melihat dialektikanya, suasana kebatinannya, aspek-aspek kemanusiaannya, dan kemudian semua berdialektika sehingga dicarilah suatu kontemplasi hingga mendapatkan kebenaran yang hakiki. Maka kami tuliskan di sini di dalam surat kami saat itu atas arahan Bu Mega, beliau mengatakan tugas menjadi seorang hakim tidaklah mudah karena harus memiliki pemahaman mendalam pada nilai keadilan. Nilai keadilan bukan semata-mata berasal dari buku-buku ilmu hukum, akan tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani yang paling dalam. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PD Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga ada saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya.